Prof, masih ada kok saya sering dengar sebagian kalangan ya, tidak banyak, yang masih suka memperdebatkan soal perbedaan. Padahal menurut saya, perbedaan itu adalah rahmat, begitu kan? Nah, dengan momentum Lebaran hari ini, bagaimana kita bisa memaknai fitri itu kembali seperti bayi suci, termasuk pikiran kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang itu udah urusan yang maha kuasa. Ya, perbedaan itu rahmat ketika disikapi dengan bijak. Tapi kalau tidak, perbedaan itu sumber malapetaka. Gitu. Iya. Nah, lewat Lebaran ini, lebar, luber, lebur ya, itu pesannya luar biasa kan, membangun satu kehidupan yang toleran, menjaga etika sosial. Ketika puasa, yang kita jaga, ciri puasa itu kan imsak, menahan diri. Yang kita jaga kan tindakannya, perilakunya, pikirannya. Jadi Lebaran itu sebuah wisuda untuk menyatakan, hey, aku sekarang dah naik kelas, maka aku sekarang akan semakin baik hidupku. Nah, dengan jadi tercermin dari perilakunya kan setelah itu kan. Iya, makanya dengan Lebaran ini yang kita harap dari sama manusia kan etika sosialnya, saling menghargai. Adapun betulkah dia puasa sebulan? Ya tidak tahu kan pribadi. Cuma dia dan Tuhan yang tahu. Iya. Ketika orang itu ke masjid sholat, benarkah dia sholat atau ingin ganti sandal yang lebih bagus di lapangan? Ya kita tidak tahu. Aduh, jadi ingat waktu kecil, Bro. Berangkatnya pakai sandal jelek, pulangnya sandal bagus. Kita tidak tahu gitu. Itu urusan iya. dia dan Tuhannya. Tapi sesama manusia yang kita harapkan, mari menjaga etika sosialnya. Agama kan begitu. Negara perlu hadir nggak dalam bentuk regulasi atau apa? Iya, negara perlu mendidik, memberi contoh. Yang kita kurang dari negara kan bukan regulasi. Indonesia kurang regulasi apa sih? Banyak sampai tumbang tindih. Iya benar. Tapi keteladanan, Bro. Iya, yang penting kan keteladanan, gitu kan. Dari siapa yang seharusnya memberi keteladanan? Semua level beri teladan, semua lini. Dengan adanya otonomisasi ya bupatinya, ya camatnya, anggota DPR-nya, jangan menggunakan kewenangan jabatannya buat surat pribadi, untuk urusan pribadi. Tapi kalau Prof, Anda melihat dari tahun ke tahun perayaan Hari Idul Fitri, apakah masih sesuai dengan apa yang Anda katakan tadi? Jangan terlalu mengharapkan serba absolut. Tidak semua orang tentu akan berubah. Seperti itu masih ada-ada saja, ya biarin aja lah gitu. Tapi saya melihat sekarang ini banyak kok generasi-generasi para eksekutif itu yang berubah. Dia melihat ini nggak benar gitu. Dan dia ingin beda, ingin baik. Jadi ada kawan-kawan yang ke politik tidak tertarik, birokrasi tidak tertarik, mereka kemudian ingin hidup merdeka, dia ingin jaga integritas. Lapisan-lapisan itu banyak. Dan mereka sadar bahwa tantangan ke depan itu ya kompetisi dengan negara lain, bukan kompetisi antar parpol, rebutan pilkada, rebutan gubernur, bukan itu. Udah harus lebih luas ya? Lebih luas. Ini mulai udah kawasan ASEAN udah terbuka. Kesadaran itu kan bagus. Iya. Gitu. Nah, nilai-nilai apa, Prof, yang seharusnya itu tetap dari tahun ke tahun, tidak sekedar kena momentum Lebaran, itu tetap harus dijaga. Kalau bisa diwariskan kepada anak-anaknya, kan generasi udah beda, Prof. Iya, sekarang ini ada dua ya. Untuk meraih high trust society itu dua. Orang harus punya knowledge, science, kedua integritas. Jadi kalau kita punya anak, kalau tidak punya knowledge, science, dan integritas, ya akan repot. Dia nggak punya modal. Orang baik tapi bodoh, siapa percaya? Orang pintar nggak punya integritas, siapa percaya? Jadi orang tua yang udah educated, sarjana, itu mereka menyadari kalau mereka berbuat salah, semoga anakku jangan seperti saya. Gitu. Jadi dibekali kepada tadi skill dan integritas. Oke, itu tanggung jawab keluarga. Yang terdekat kan ya orang tua, lingkungan keluarga gitu kan. Yang kita harapkan sepakat, satu, agar pemerintah memberi keteladanan. Dan kedua, kiai-kiai itu beri teladan. Nah, ini penting. Nah, ini sekarang begini. Banyak hal yang sudah kita jalani dari tahun ke tahun, Lebaran, semangatnya membuat kita menjadi orang lebih baik lagi. Tapi tentu ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kalau bicara tentang otokritik, Prof, tentang perayaan Lebaran itu sendiri di tanah air kita, apa yang bisa Anda sampaikan, Prof? Ya, satu, tadi kepedulian pada masyarakat, orang yang sukses itu, coba ada gerakan. Sehingga tiap Lebaran itu
desa yang dia kunjungi, dia tengok itu ada hasilnya. Lebaran ini perpustakaannya tambah, Lebaran ini listrik hidup, Lebaran ini jadi digalang. Gitu. Jadi harapan saya seperti itu. Dengan demikian tiap Lebaran itu ada bekasnya. Jangan yang perbaikan hanya jalannya, korban menurun, itu bagus-bagus saja. Tapi di desa itu ada nggak? Ini digerakkan, digalang ya, bisa jadi potensi ekonomi ya, Prof ya. Bisa meningkatkan produktivitas warga khususnya. Dan pendidikan warga. Pendidikan, benar. Nah, Prof, saya mau nanya nih terakhir nih, Prof, kalau Lebaran lebih suka diucapin lewat SMS, telepon, atau masih terima kiriman kartu Lebaran nggak? Saya SMS, telepon, kartu sedikit ya. Kartu udah jarang ya, Prof ya? Tapi beda dong rasanya, Prof, kalau terima kartu Lebaran. Ada tanda tangan otentik gitu. Tulisan tangan. Atau paling tidak gini, kalau ucapan Lebaran, jawabannya saya usahakan sebut namanya. Tapi kalau capek, kadang copy paste. Copas itu kan gitu, copy paste kan. Tapi usahakan sebut namanya. Lebih personal. Nah, walaupun kalimatnya itu, tapi tambah namanya. Iya betul. Dan saya paling beruntung karena saya bisa ngucapin langsung buat Prof Komarudin Hidayat. Selamat Hari Idul Fitri, Prof. Salam buat keluarga. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi. Nah, pemirsa, Prof, saya ada ritual khusus nih. Jadi sebelum kita berpisah, kita foto bareng dulu, Prof. Sambil duduk, Prof. Waduh, keren. Ini edisi khusus spesial Lebaran. 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Oke, terima kasih Prof dan pemirsa. Sampai jumpa. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat Anda dan keluarga. Bye-bye.